Shalom Bapak dan Ibu semuanya. Ya, sekali lagi saya mau dengar kayaknya tahun baru tapi semangatnya belum baru nih. Sekali lagi saya katakan Shalom semuanya. Sebelum terlambat dan memang belum terlambat, saya dan teman-teman mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Kiranya tahun yang baru penuh sukacita, damai sejahtera karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan mengambilkan satu ayat pengantar. Terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kasih anugerah-Mu. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami. Kami percaya kami bukan siapa-siapa, tapi kami jadi biji mata kesayangan-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan kami berkumpul beribadah di tempat ini. Lawatlah kami Tuhan satu persatu. Biarlah apa yang kami dapatkan firman hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kami, semakin meneguhkan iman kami untuk ikut terus mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, karena kami mau memulainya hanya di dalam satu nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, saya mau ajak bangkit berdiri semuanya. Kita mau besarkan nama Tuhan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang besar, amin. Besarkanlah namanya, karena dialah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menjadi penolong hidup kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira.
Kita mau terus puji nama Tuhan dengan lebih lagi ya. Amin. Kita mau akui bahwa Tuhanlah gunung batu kita, perlindungan kita, kota benteng keselamatan kita. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku.
beri salam kanan kiri, kita katakan dia tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal dalam hidup kita. Setiap kita di antara kita pasti mengalami persoalan, pasti mengalami pergumulan. Hanya bedanya jenis masalah dan kadar masalahnya. Tetapi kita percaya kita punya satu Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita selalu punya Tuhan yang bisa menjadi penolong hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau yang selalu kuandalkan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sama-sama
hanya Kau yang selalu kami andalkan di dalam setiap pergumulan dan permohonan kami. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan imanmu, hanya Kau yang kuandalkan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu benar Tuhan, pertolongan-Mu nyata bagi kami. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu awal, selalu tepat waktu Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita katakan. Memasuki awal tahun 2026, saya masih membawa satu pergumulan yang selalu saya doakan. Sepanjang tahun 2025, pergumulan itu selalu saya doakan dan keluarga doakan. Tetapi sampai saat ini, sepertinya Tuhan belum menjawab. Jadi ketika awal tahun saya bilang, Tuhan, kenapa hal ini masih terjadi bagi kami? Namun kemudian ketika saya mendengar satu lagu, di mana syair lagu itu mengatakan, walau gunung itu tidak berpindah, walau masalah kita masih sama, tapi kita percaya Tuhan yang pegang kuasa, Tuhan merancangkan rencana yang terindah. Dan selama kita berpegang pada iman kita, satu saat Dia pasti akan menjawab doa kita. Amin. Itu yang saya pegang. Dan saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk menyanyikan lagu ini. Sama-sama kita meresapi kata-katanya. Bahwa walaupun gunung itu, gunung masalah kita belum berpindah sampai saat ini. Persoalan kita masih tetap sama. Tetapi kita percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Mari sama-sama kita lakukan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran dan mendeklarasikan walaupun kami tidak mengerti semua yang terjadi, walaupun gunung-gunung itu masih ada di sana, tapi kami tahu ada tangan yang mengontrol hidup kami, ada tangan yang berkuasa atas gunung-gunung kehidupan yang kami hadapi, ada tangan yang sanggup mengontrol alam semesta, ada tangan yang sanggup menghalau segala musuh-musuh kami, ada tangan yang siap untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak mengerti semua yang terjadi, tapi satu hal Tuhan kami tahu, bahwa Bapa tidak pernah tinggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan datanglah di tempat ini bersama dengan anak-anak-Mu yang memerlukan Engkau. Rangkul, jamah, pulihkan, sembuhkan, bebaskan Tuhan setiap hati yang merindukan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bila pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kami semua supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Sebab manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami, mau sambut firman Allah yang hidup, yang dapat mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala untuk mengizinkan saya untuk bisa melayani lagi di sini. 2 minggu berturut-turut saya pergi ke Mendura melayani sana. Ya, jadi selama Pastor Ali ada ke Korea, jadi saya melayani sana. Ya, jadi saya senang ibu-ibu di sana, baik-baik semua jemaat di sana menyambut dengan sukacita ya. Ya, jadi puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita merenungkan sebuah tema yang sudah umum kita tahu ya, yaitu mengenai kedewasaan iman. Ya, kedewasaan iman itu tidak ditentukan oleh karena seseorang lahir sebagai orang Kristen, atau berapa lama dia menjadi orang Kristen, atau berapa sering dia ke gereja, atau berapa banyak dia terlibat dalam pelayanan di gereja. Itu tidak menentukan iman seseorang dewasa. Ya. Karena itu pagi hari ini kita ingin membuka firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Iman dan hikmat itu tema yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pernah saudara renungkan bagian ini? Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Jadi kedewasaan iman, kita lihat bahwa iman dapat terjadi, kedewasaan iman itu terjadi muncul dalam 2 tahap. Ya, ada 2 tahapan bagaimana kita bisa memiliki kedewasaan dalam iman kita. Ya, yang pertama adalah melewati disiplin rohani atau spiritual disiplin. Ya, penting sekali, banyak orang jatuh bangun, banyak orang tidak bisa mengalami breakthrough dalam hidupnya. Banyak orang menjadi Kristen yang statis karena dia tidak memiliki disiplin rohani. Ya. Nah, ini penting sekali karena kedewasaan iman itu adalah sebuah proses melalui disiplin yang kuat dalam hidup kita. Nah, banyak orang ingin imannya kuat, inginnya teguh, ingin imannya memindahkan gunung, tetapi dia tidak bisa disiplin. Contohnya, berapa banyak di antara, enggak usah angkat tangan kali ya. Berapa banyak di antara saudara sudah lama menjadi Kristen, berapa banyak di antara saudara yang baca Alkitab dari
Dari Kejadian sampai Wahyu, finish. Ada? Ya. Terima kasih untuk kejujurannya. Ya. Tapi ini salah satu contoh. Salah satu contoh, satu kali pendeta berkata, dia bilang, Iwan, maaf kalau Iwan, tolong kamu baca kitab Tawarik, pasal 3 ayat 20 gitu. Dia buka-buka di sekitar perjanjian baru. Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta, kayaknya Tawarik belum ditulis deh. Karena dia buka-buka di sepanjang perjanjian baru. Ya jelas kamu tidak ketemu kitab Tawarik dalam perjanjian baru, karena Tawarik itu ada di perjanjian lama. Nah ini aja contoh saja. Bahwa orang Kristen itu memiliki senjata yang ampuh, yang dahsyat. Tapi tidak memiliki disiplin diri untuk belajar firman Allah. Nah pagi hari ini kita mau supaya iman kita bertumbuh. Iman kita dewasa ya di dalam Tuhan. Ya, yang pertama itu melewati disiplin rohani. Untuk mencapai kedewasaan iman, maka kita harus mendisiplin diri dalam hal apa? Membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini banyak orang Kristen hidup dan berjalan dalam kegelapan. Mereka meraba-raba, mereka tersesat di tengah dunia ini. Karena apa? Karena tidak ada terang firman. Karena tidak ada pemandu dalam kehidupan mereka. Tidak ada lampu yang menerangi jalan hidup mereka. Sehingga hidup mereka berputar-putar dalam dunia yang tak menentu. Karena tidak ada panduan dalam hidupnya. Ya. Saya berdoa banyak melepaskan orang Kristen yang masih terikat dengan itu, black magic dan apa segala macam. Ya memang dulu Tuhan selamatkan saya melalui latar belakang itu. Ya, waktu saya di Papua, waktu pelayanan di mana, bahkan di Australia saya pernah membakar jimat-jimat seseorang. Padahal orang ini adalah Kristen dan tidak sedikit yang namanya nama Alkitab lagi. Lah saya bilang, kenapa Bapak pegang barang-barang ini? Ya dia bilang, karena kita kalau tidak ada penuntun Pak, gampang tersesat. Ya ini contoh bahwa banyak orang yang tidak punya guidance dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya. Dia berjalan dalam kegelapan dan mutar-mutar dalam dunia yang penuh kegelapan. Padahal dikatakan Bible, this is the answer. Dia adalah jawaban atas setiap persoalan kita. Dia adalah memberikan solusi, jalan keluar. Dia adalah firman Allah yang powerful. Dia bagaikan dikatakan penuntun jalan kita dan terang bagi kaki kita waktu kita dalam kegelapan. Ya. Jadi untuk mendewasakan kerohanian kita, penting sekali kita disiplin untuk bersekutu dengan firman Allah. Karena firman itu adalah jawaban atas setiap hidup kita. Amin, saudara-saudara. Nah sekarang lebih banyak orang memuaskan, mengisi kedahagaannya dengan media sosial, dengan HP. Ya tidak salah kita punya HP ya. Tetapi kita harus disiplin diri juga untuk hal-hal yang spiritual. Ya, yang hal yang rohani. Jadi yang kedua, yang pertama adalah bagaimana kita disiplin diri dalam belajar firman. Merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Jadi penting sekali karena tanpa firman Tuhan hidup kita bisa lost. Hidup kita bisa hilang di tengah-tengah terpaan ombak badai yang begitu rupa. Nah, saya di tengah-tengah kesibukan walaupun saya 8 tahun formal. Saya S1 5 tahun, 3 tahun dapat master. Itu belajar Alkitab setiap hari. Tapi sampai hari ini pun saya masih terus menggali, terus belajar, terus mendengar firman Tuhan. Ya. Pada waktu ada break tempat kerja, saya bisa mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi untuk mendisiplin diri saya, untuk membekal diri saya, untuk memperlengkapi diri saya dengan firman. Sebab tanpa firman itu kita tidak kuat. Makanya Yesus memberikan contoh buat kita. Ketika iblis mencobai dia apa? Kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini jadi roti. Yesus tidak bilang, wah kamu enggak dengar waktu aku dibaptis di mana itu di Sungai Jordan. Ada suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa kamu pertanyakan kalau engkau anak Allah?
Tapi Yesus tidak menjawab begitu. It is written, it is written, it is written. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu sebenarnya senjata untuk orang yang dewasa imannya menghadapi serangan musuh. Ya kan? Ketika ibu-ibu khawatir, ketika ibu-ibu bimbang, katakan ada tertulis dalam firman Tuhan, janganlah kamu khawatir. Amin ibu-ibu? Ya. Jadi ini penting sekali. Ada satu kali, ini cerita agak lucu ya. Cerita lucu, suami istri ini rajin ke gereja. Satu kali mereka bertengkar. Lalu enggak ngomong satu sama lain. Enggak ada yang, bukan ada di sini ya. Kalau kesal kan, ego kita kan begitu, akhirnya enggak ngomong satu sama lain. Lalu besoknya kan suaminya harus kerja. Suaminya tulis, karena enggak ngomong ini. Ya tulis, "Ma, tolong bangunkan saya besok jam 4 pagi ya. Supaya saya bisa kerja." Lalu dia tulis, dia taruh catatan itu di atas meja. Istrinya sebelum tidur lihat, oh kok ada catatan dari kekasihnya ini, dari suami. Dia bilang, "Ma, tolong besok bangunkan saya jam 4 ya, karena saya mau kerja besok." Lalu istrinya tulis, waktu mau jam 4, kira-kira mau jam 4, "Pak, tolong bangun, karena sudah mau jam 4. Ditulis di meja itu. Akhirnya suaminya bangun terlambat, saudara. Bangun terlambat, dia marah. "Kok begitu sih mama? Saya kan sudah bilang, bangunkan saya sebelum jam 4 karena saya harus kerja." "Loh kan, apa papa nggak lihat? Saya sudah bilang, bangun pak sebelum jam 4, supaya jangan terlambat." "Ya tapi kamu jangan gitu dong." "Loh, kamu kan menuai apa yang kamu tabur," kata istrinya. Tapi suaminya jawab, "Ya tapi kamu harus berkata bahwa kasihilah musuhmu. Jangan balas jahat dengan jahat." Jadi firman Tuhan untuk berperang. Ya, jangan begitu ya saudara. Tapi maksudnya bahwa kalau kita punya firman, kita bisa counter serangan-serangan dari musuh yang selalu mau menjatuhkan iman kita. Ya kan? Jadi penting sekali kita baca firman, saudara. Saudara bisa punya program, mungkin jemaat tempat ini punya bacaan tahunan, Kejadian sampai Wahyu. Tapi ada juga baca-baca hariannya yang acak, yang saudara bisa, mungkin kitab Mazmur atau kitab apa gitu. Tapi ada jadwal, saudara bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga saudara punya gambaran utuh tentang firman Tuhan itu. Ya kan? Ya, jadi misalnya kitab 5 kitab pertama itu disebut kitab Taurat, ya 12 kitab pertama disebut kitab sejarah, lalu 12 kitab kemudian lainnya disebut nabi-nabi kecil dan segala macam, 5 nabi besar, dan kemudian ditambah Injil, 4 Injil, ditambah 13 surat dan sebagainya. Ya. Jadi at least sebagai orang Kristen tahu secara utuh kebenaran yang kita miliki. Jangan kita seperti orang seberang gitu. Orang seberang saking lack of knowledge-nya disuruh minum kencing unta pun diminum karena itu ada tertulis dalam bahasa Arab. Ya bahasa Arab kan bukan berarti firman Tuhan. Orang Arab juga ngomong bahasa yang sama. Dan kebodohan-kebodohan seperti itu jangan kita sampai terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ya kan? Jadi kita harus merenungkan, mempelajari, searching. Alkitab itu perlu kita gali dan kita gali supaya iman kita bukan cuma bertumbuh tapi semakin dewasa dalam Tuhan. Dalam kitab Ibrani mengatakan, ditinjau dari sudut waktu seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Artinya orang-orang yang ditujukan oleh kitab Ibrani mereka sudah lama jadi Kristen. Harusnya mereka bisa disciple, bisa mengajar, bisa share firman Allah kepada orang-orang lain. Tapi katanya kamu masih membutuhkan makanan yang lunak seperti susu. Kamu belum dewasa. Karena makanan yang keras hanya untuk orang-orang yang dewasa. Nah hari ini kita lihat banyak orang Kristen sehingga I'm sorry to say, saya tidak maksud menghakimi, sehingga gereja-gereja tertentu, bahkan gereja-gereja metro, lebih cenderung untuk apa? Untuk menghadirkan sebuah entertain. Kita jarang dengar khotbah tentang pertobatan, kita jarang dengar khotbah tentang dosa, kita jarang dengar tentang doktrin-doktrin Alkitab yang membuat iman seorang dewasa.
Tapi khotbah-khotbah hari ini yang kita dengar berseliweran di mana-mana di media. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan diberkati, yang miskin akan menjadi kaya, yang sakit akan menjadi sembuh. Ini kan khotbah-khotbah dukun. Walaupun itu ada di Alkitab, saudara. Ya apa bedanya entertain dengan para dukun-dukun? Karena dukun-dukun juga bisa buat mujizat seperti kita lihat Musa waktu membawa orang Israel dari tanah Mesir. Ya kan? Kalau cuma minta kekayaan, tidak hanya minta sama Yesus, bisa minta di Gunung Kawi, orang bisa kaya. Karena waktu Yesus dicoba, iblis berkata, seluruh dunia ini kemuliaannya akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Tapi Yesus mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau menyembah. Ya, jadi ini penting sekali saudara. Supaya kita jangan tertipu, karena kalau iman kita tidak tahan uji, kalau kita tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, kita tidak siap menghadapi peperangan di akhir zaman yang semakin dahsyat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita tidak melawan teknologi. Tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat. Makanya banyak rumah tangga diserang. Ekonomi diserang, anak-anak diserang, pendeta-pendeta diserang, anak-anak Tuhan yang rajin melayani diserang. Mengapa? Karena iblis tahu bahwa ini akhir zaman. Waktu mereka sudah sangat singkat. Mereka bekerja 7 hari 24 jam dalam 7 hari untuk menyerang kita, orang-orang percaya. Nah, bagaimana bisa kita kuat kalau kita tidak memiliki firman Allah? Kalau kita tidak merenungkan firman, kalau kita tidak dewasa iman kita gampang jatuh. Dan saya mendengar berkali-kali dari mulut seorang pendeta. Dia bilang, Tuhan kok jahat sih? Mengapa dia mengambil kekasih saya? Mengapa dia memanggil? Waduh, saya bilang, saya sampai teriris hati. Bukankah dia hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan kepada jemaat supaya bersabar menghadapi segala macam, keluar dari mulutnya mengkomplain sama Tuhan. Nah, mengapa? Karena tidak dewasa imannya. Karena tidak melengkapi diri dengan firman. Jadi penting sekali kita untuk memiliki persekutuan dengan firman itu, kita harus memiliki rasa lapar dan haus setiap saat. You have to the spirit, the hungry spirit and thirsty spirit to the word of God. Penting sekali ada rasa lapar dan rasa haus akan firman Tuhan. Ya. Kalau saudara selalu merasa kenyang, orang tawar makanan yang enak pun saudara nggak minat. Mau khotbah yang bagus, mau pengajaran yang bagus, kalau orang tidak ada kelaparan rohani, nggak akan merasakan membutuhkannya. Mungkin ketika dengar khotbah, dia bilang, itu bukan buat saya, itu buat suami saya, itu buat istri saya. Tapi orang yang lapar dan haus selalu searching, selalu ingin menggali firman itu. Karena dia tahu di situ ada jawaban dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada problem, kalau ada masalah, jangan langsung telepon pendeta, bukan tidak boleh. Ya. Karena pendeta juga banyak urusannya. Ya. Saudara tahu bahwa jadi pendeta itu enggak gampang. Ya. Kali ini saya harus bela teman sepanggilan saya. Kita sebagai hamba Tuhan tuh serba salah, benar saudara. Ya, badan gembrot dikit, dibilang ini hamba Tuhan tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, makan kebanyakan. Karena padahal memang bawaan ya. Istri pakaian bagus sedikit, jangan-jangan dia beli dari perpuluhan yang saya kasih. Ya, jadi saudara harus sayangin gembalamu, sayangi istri gembala ya. Karena mereka itu seperti ikan di akuarium yang selalu dilihat, semuanya dilihat. Pakaiannya apa saja yang dilihat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Nah karena itu kita perlu firman. Kita perlu firman supaya hidup kita itu melihat segala sesuatu dari konteks firman. Kita perlu dewasa iman kita supaya kita bisa menilai segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Ya penting sekali. Jadi kalau saudara ada masalah, jangan langsung mengadu kepada si ACB. Cari jawabannya dalam firman Allah. Amin. Ini penting sekali.
supaya iman kita itu dewasa. Karena firman ini adalah Yesus sendiri yang tertulis di situ. Dia mengatakan Yesus itu I'm the way, the truth, the life. Ya, dia adalah jawaban atas segala hidup kita. Ya. Jadi kalau kita ada problem, ada apa, cari jawaban melalui firman Tuhan. Karena ada tertulis di sana. Oke, kita mau terus. Lalu yang berikut, bagaimana supaya iman kita dewasa? Tadi yang membaca firman, merenungkan firman, mendengarkan firman, bersekutu ya dengan firman. Yang kedua harus membangun mesbah doa pribadi, intimacy with God. Ya, kita perlu membangun mesbah doa pribadi, bukan doa hanya waktu kita berjemaat saja, tapi membangun mesbah doa secara pribadi. Ya, bangunlah pagi-pagi hari berdoa cari wajah Tuhan. Ya, saya bersyukur karena saya kerja pagi-pagi hari, jadi jam 4 harus bangun. Harus mulai dengan doa, lalu persiapan, lalu berangkat kerja. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penting kita membangun mesbah doa secara pribadi. Ya, saudara bisa minta Pak Pendeta, Ibu Pendeta berdoa, tapi lebih penting lagi Anda punya mesbah pribadi dengan Tuhan. Ya, Yesus pada pagi-pagi hari sekali dia berdoa. Ya, selalu dia berdoa mencari wajah Bapaknya. Dia bersekutu dengan Bapaknya. Dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Karena itu penting sekali kita membangun mesbah doa supaya iman kita menjadi solid, iman kita menjadi kuat. Jadi waktu kita menghadapi tantangan cobaan dalam hidup, kita tidak gampang goyah karena kita punya kuasa doa, punya mesbah doa. Nah, kalau hari ini kita lihat belum ada perubahan, suami belum bertobat, istri belum bertobat, berdoa. Kita lihat anak-anak masih belum di jalannya Tuhan, berdoa. Doa itu penting. Karena iman yang dewasa itulah orang yang memiliki disiplin dalam mesbah doa. Ya. Yang ketiga, yaitu menghidupi semangat ibadah kita kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus menegaskan bahwa latihan badani, ya, gym, ya, sport, itu semua terbatas. Saya tidak salah katakan bahwa kita tidak boleh nge-gym, tidak boleh sport, tidak boleh olahraga. Itu penting. Tapi itu terbatas, kata firman Tuhan. Tapi ada yang tidak terbatas. Manfaatnya untuk hidup ini, untuk hidup hari esok, untuk hidup akan datang, dan untuk hidup selama-lamanya, yaitu ibadah, worship kepada Tuhan. Karena itu kita harus menjadikan ibadah kita itu adalah sebagai lifestyle, gaya hidup kita. Nah, hari ini orang ingin hidup dalam kemenangan, tapi ibadahnya Senin Kemis. Ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, supaya imanmu bertumbuh. Jangan menghindari diri dari ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, doa bersama, ya, penyembahan bersama, ada ibadah-ibadah kita. Tetapi bagian lain juga dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Jadi hidup kita ini adalah seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Waktu kita bekerja, waktu kita di marketplace, waktu kita di rumah, waktu kita di jalan, itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Inilah bagaimana cara supaya kita mendisiplin kehidupan rohani kita sehingga iman kita tetap teguh. Kemudian yang berikut adalah melayani sebagai gaya hidup. Ya. Gaya hidup untuk melayani itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Ya, saya pernah jadi gembala sidang bertahun-tahun lah, jadi gembala sidang lokal. Ya. Satu kali orang ini bagus sekali dalam bidang mekanik, ya, dan sound system segala macam itu segala. Nah, setelah tahun kedua atau tahun ketiga dia ditugaskan untuk menangani sound system segala macam. Keluar dari mulutnya bahwa kok gua terus sih, katanya gitu. Dia komplain, saudara. Nah, kita sebagai hamba Tuhan ya kasihan juga ya. Mungkin kita salah terlalu, padahal memang
Karena dia punya kompetisi di situ. Ya, dia punya talentanya di situ. Kita pikir pakailah itu untuk melayani Tuhan. Tapi kita tidak sadar bahwa kita memberikan tugas dan itu menjadi beban buat dia. Ya, akhirnya kita ganti ke orang lain. Tapi saudara tahu, kadang-kadang Tuhan memberikan kita satu kesempatan. Ketika kita tidak setia menggunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan, itu tidak pernah lagi. Akhirnya orang ini nggak pernah lagi dipakai. Kenapa? Ketika Tuhan mau dia setia dalam perkara yang kecil. Menggunakan talentanya untuk melayani tapi dia komplain. Kok gua terus? Padahal dia yang paling ahli di situ kan. Ya. Jadi maksud saya bahwa jadikan hidup saudara melayani itu sebagai the way of life. The way of life. Saya walaupun tidak dijadwal, saya tahu ketika saya pergi ke kerja, saya tahu di situ ada pelayanan. Orang-orang di situ memerlukan Yesus. Waktu kita ketemu di market, di mana saja kita ketemu orang, that's your ministry. Tidak hanya waktu kita jadi tampil di depan di gereja di House of Blessing ini aja kita melayani, tidak. Tapi melayani itu sebagai gaya hidup. You lihat orang susah ditolong, ditanya apa kabar dan sebagainya. Ya, saya di tempat kerja itu puji Tuhan, saya membawa suasana yang selalu membuat sehingga orang bos senang. Saya tidak mencari perhatian dari bos. Saya melakukan tugas saya sebagai the ambassador of Christ. Sebagai utusan Yesus. Saya tahu bahwa tempat itu adalah my ministry di situ. Ya. Karena itu saya ketika mesin berganti dan berubah, produknya diubah, teman-teman yang lain bisa sambil main handphone, ngobrol. Saya tidak. Karena di mindset saya, dalam pikiran saya bekerja di sini adalah untuk melakukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Not only money. I'm not just work for money. I work so through me, the name of Jesus will glorify. Orang melihat Yesus. Dan beberapa kali di perusahaan lama tuh, bos saya, manajer saya, diam-diam datang pada saya. Tim, this is a gift for you. Don't tell anybody. Saya pikir kenapa dia kasih saya? Karena dia senang dengan cara kerja saya. Mengapa dia senang? Sebab saya seringkali, itu sifat saya. Karena di dalam Yesus ya, tidak ada pekerjaan yang hina kalau kita ada dalam Yesus. Amin. Karena kita tahu bahwa kita melakukannya itu untuk Tuhan. Jadi satu saat saya tidak tahu bahwa bos itu lihat saya. Di bawah mesin kita itu sudah mungkin berapa tahun itu enggak pernah ada yang sentuh. Begitu banyak sampah, begitu banyak bekas pemotongan besi di situ. Tidak ada yang touching. Karena pekerjaan itu tidak terhormat. Karena pekerjaan itu tidak populer. Tapi saya terganggu, aduh kenapa di bawah mesin ini kok enggak ada yang perhatiin ya. Saya masuk ke situ seperti anjing pelacak yang masuk kolong mencari korban. Saya bersihin semua. Ternyata manajer lihat itu. Nah, kenapa saya mau melakukan itu? Karena bagi saya bekerja adalah ibadah. Bekerja itu adalah melayani. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadikan melayani itu sebagai, jangan kita bersungut-sungut. Saya lagi. Jadi MC, pendeta ini, saya lagi jadi tim pemain musik. Jangan ya, adik-adik, ya, enggak ada di sini, enggak ada di House of Blessing. Karena you never know. Tuhan sedang menghitung pekerjaan yang kecil yang kau lakukan di gereja untuk Tuhan. Tuhan sedang menghitungnya. Sudah tahu enggak, waktu saya lahir baru, saya paling senang itu, pikul, karena di Kalimantan itu kan perjalanan susah. Jadi saya senang pikul sepatunya pendeta, barang-barangnya pendeta, itu saya senang. Dan waktu itu saya tidak pernah terpikir bahwa satu saat saya jadi pendeta. Tapi mata Bapa di surga melihat, anak ini peduli, anak ini tahu apa artinya pelayanan, anak ini punya hati untuk melayani walaupun itu tidak ada yang lihat, walaupun itu tidak populer. Tapi Bapa melihat hati kita.
Ketika dia melihat hati kita sungguh menjadi orang yang ingin melayani Tuhan, dia perhitungkan itu semua. Dan one day dia akan pakai kamu lebih hebat lagi. Amin. Banyak orang ingin dipakai Tuhan secara dahsyat. Tapi tidak mau mulai dari hal-hal kecil. Banyak ingin orang populer, ingin terkenal di depan. Tapi dia tidak mau mulai dari di belakang, di mana orang tidak say thank you, di mana orang tidak menghargainya. Padahal pelayanan kita itu untuk apa? Bukan untuk performing kepada manusia. Pelayanan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Supaya orang melihat Yesus melalui hidup kita. Ya. Dan kalau kita lakukan itu, percayalah saudara, bahwa Tuhan akan mengangkat hidupmu. Dia melihat kedewasaan imanmu dalam mengiringi Tuhan. Dan saudara, jadi bagian pertama kita harus memiliki disiplin rohani. Yang kedua ini yang mungkin paling tidak nyaman kita dengar, yaitu melewati berbagai ujian hidup. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh tadi supaya ada disiplin rohani. Kemudian yang kedua, yaitu iman itu bertumbuh dewasa melalui berbagai ujian kehidupan. Melewati berbagai ujian kehidupan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada 3 kata yang saling berkaitan, mungkin lebih beda, tapi 3 kata ini, promise, janji, problem, provision. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, promise. Kalau lihat Alkitab ini full of the promise. Tuhan bilang, I will bless you, I will heal you, I will bring you to the next level. I will be with you until the end. I will give you power. I will bless you. Abundantly blessing. Full of promise. Tapi setelah kita menerima janji itu apa yang datang? Problem. Terima kasih Bu. Jujur sekali Bu. Ya, ini yang kita tidak mau. Kita mau promise tapi tidak mau problem. Ketika Tuhan menjanjikan bahwa aku akan memberikan tanah perjanjian. Apa yang orang Israel dapatkan? Apa? Mereka semangat pertamanya. Tapi ketika setelah mereka terima promise, janji Tuhan bahwa ada tanah perjanjian, apa yang mereka hadapi? Mereka menghadapi tentara Firaun, problem datang. Mereka menghadapi Laut Merah, problem datang. Mereka menghadapi padang gurun, problem datang. Ya. Ada seorang Tuhan mengatakan, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu hanya butuh 1 hari dengan 10 tulah. Tapi untuk mengeluarkan the spirit of Egyptian, roh Mesir itu dari bangsa Israel, butuh 40 tahun perjalanan. Itu pun mereka gagal, makanya mati semua. Kecuali generasi baru yang lahir dalam perjalanan itu yang masuk ke tanah perjanjian. Dan Joshua dan Kaleb, itu aja angkat pertama. Mengapa? Karena mereka tahu ada janji Tuhan. Mereka berjalan dalam janji itu, tapi tidak siap untuk menghadapi ujian dalam hidup mereka. Tidak siap menghadapi ujian dalam perjalanan rohani mereka. Problem datang. Tapi P yang ketiga itu provision. Penyediaan, supply. Jadi inilah cara Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau berhasil, aku akan menyembuhkan engkau, akan memberkati keturunanmu. Tapi the next step is problem. Tuhan izinkan problem. Tapi setelah problem itu datang menimpa kita, Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan siapkan provision, penyediaan, ada jalan keluar, ada berkat, ada mujizat di balik-balik itu semua. Jadi sebenarnya problem itu adalah bagian dari blessing, bagian dari promise. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi dewasa dalam Tuhan, kita melihat bahwa kita akan menghadapi berbagai cobaan. Nah, ada satu pertanyaan yang sangat populer. Why a Christian are suffering? Mengapa orang Kristen menderita? Orang Kristen kan mau blessing. We like blessing, right? Kita chasing for blessing. Kita mencari, mengejar berkat. Tapi kita tidak mau problem. Kita tidak mau penderitaan. Tapi caranya Tuhan bekerja untuk membuat iman kita bertumbuh dewasa adalah Dia mengizinkan kita menghadapi berbagai problem
supaya kita siap untuk menerima provision, berkat yang Dia sediakan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam konteks Yakobus yang kita baca, pasal 1 ayat 2 sampai 5, sampai 4, kita melihat mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai masalah, berbagai cobaan dalam hidup. Karena apa? Karena Tuhan ada tujuan di balik semua yang kita tidak sukai terjadi dalam hidup kita. There is a purpose beyond, di balik cobaan, penderitaan, doa-doa yang belum terjawab. Ada rencana besar Tuhan di balik itu. Kita berpikir bahwa penundaan itu adalah sebuah malapetaka. Karena kita mau instan. Doa hari ini sebentar dijawab. Ya. Tetapi cara Tuhan bekerja adalah Dia tidak hanya menjawab doa kita, tetapi Dia juga mau memproses kita. Karena itu pencobaan, badai kehidupan itu Dia melatih iman kita supaya kita menjadi orang yang bisa teguh dan kuat dalam Tuhan. Ya. Jadi konteks Yakobus tadi berkata, apa tujuan dari Tuhan membiarkan doa kita tidak jawab, badai kita tidak berlalu, karena apa? Untuk menguji iman kita supaya menghasilkan ketekunan. Ada sebuah cerita, saudara, mengenai nelayan profesional di Amerika. Mereka kerja di daerah yang dingin, ya. Menangkap ikan salmon. Mungkin saya pernah cerita di sini. Nah, mereka bekerja, para saintis ini menolong bagaimana supaya daging salmon itu tetap fresh seperti waktu dia ditangkap dan ketika dia ada di market. Apalagi orang-orang Jepang kan maunya fresh kan. Setiap salmon itu kayak diambil dagingnya dikit di lab gitu ya. Dicek apakah ini salmon yang berkualitas tinggi atau ada penyakitnya atau ada apa. Jadi dicek supaya tesnya itu enak dan supaya layak dijual dengan harga yang mahal. Lalu para saintis ini mempelajari ternyata salmon yang fresh ini adalah bagaimana direkayasa supaya ketika salmon-salmon yang hidup ditaruh di tank yang besar dengan oksigen yang bagus, itu supaya bergerak. Jadi waktu mereka taruh salmon-salmon di tank itu dengan oksigen yang banyak itu, salmon-salmon itu ternyata ngumpul dekat oksigen itu ya, tahu ya yang berbuih-buih keluar itu mesin supaya menghasilkan oksigen. Mereka ketiduran di situ menikmati oksigen yang segar. Sehingga begitu dibawa ke market, waduh, ini dagingnya kurang bagus. Lalu saintis mulai mengadakan eksperimen ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka dapat ide membuat salmon ini supaya mereka fresh dan bisa bergerak terus seperti di alam bebas. Mereka taruh baby shark di situ. Saudara tahu ikan hiu. Jadi baby hiu ditaruh di tempat penampungan salmon. Begitu salmon tahu bahwa hadirnya predator di situ, mereka terus berenang, mereka terus berlari karena mereka pikir shark ini akan makan mereka, padahal shark ini dikasih makan kenyang gitu. Tapi dia berenang di situ. Nah, dalam hidup kita seringkali Tuhan mengizinkan shark, ikan-ikan hiu itu ada di sekitar kita supaya kita terus bergerak, supaya kita tidak tidur dalam comfort zone kita. Amin. Kadang Tuhan mengizinkan hiu-hiu kecil menyerang kita, problem-problem kecil, supaya kita terus move on, supaya kita terus bergerak ke arah Tuhan, supaya kita tidak hanya ngantuk dalam comfort zone kita. Berkat itu bisa membuat orang jatuh. Mengapa? Karena rasa nyaman. Orang bisa jatuh ketika hidupnya semuanya beres. Ya kan? Makanya kita lihat, katakan, anak-anak pejabat di Indonesia itu tidak siap menghadapi tantangan. Karena mereka sudah nyaman dari awal sampai akhir. Karena bapaknya pejabat, karena bapaknya orang berduit. Semua dikasih. Teman dekat saya nggak usah sebut nama. Sekitar tahun 1998 atau
99 gitu, di Perth sini. Papanya saking senang anak saya graduate dari UW. Apa yang terjadi? Dia beli Ferrari. Dia bilang, "Dek, ayo kita coba main koko ya, mainan koko." Dia ajak adik perempuannya, mereka kakak adik. Apa yang terjadi? Mereka coba di salah satu jalan. Akhirnya nabrak sebuah pohon. Ferrari itu terbakar, adiknya meninggal di situ. Anak ini terbakar seluruh. Anak itu ganteng sebenarnya. Nah, mengapa? Karena ini orang tua yang memanjakan anak, anak tidak siap. Ya kan? Tuhan tidak mau memanjakan kita, akhirnya kita tidak siap menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, sehingga kita tidak dewasa. Anak-anak pejabat hari ini di Indonesia kebanyakan tidak siap menghadapi. Menjadi wakil presiden aja memong sama bapaknya. Itu sebuah contoh yang sangat tidak baik. Mengapa? Karena itu pejabat-pejabat di Indonesia tuh banyak yang bobrok sifatnya. Karena mereka dari orang yang biasa nyaman. Memperoleh uang dengan cara yang nyaman. Akhirnya mereka merampok uang rakyat. Mengkorupsi orang tanpa merasa bersalah. Ya. Dan akibatnya apa yang terjadi hari ini kita lihat ya, Indonesia. Ya. Jadi kita perlu berdoa supaya ada pertobatan bagi para pejabat Indonesia, mulai dari presiden sampai kepada pejabat-pejabat yang terendah. Saya suka protes kalau dulu zamannya Pak Harto, Tuhan berkati presiden kami. Saya bilang itu doa yang salah. Bukan dia tidak diberkati, dia sangat diberkati. Yang tidak dia punya adalah pertobatan dalam hidupnya. Maka saya pernah setiap sebulan sekali saya khotbah di Departemen Perhubungan. Karena saya keras khotbahnya, ada eselon berapa 3 atau 4 bilang, aduh Pak Pendeta maaf, ini ada permintaan dari bos supaya jadi Bapak kita tidak undang lagi untuk khotbah di sini karena menyinggung. Waktu itu masih zaman Soeharto. Saya bilang puji Tuhan. Saya menderita karena kebenaran itu suatu sukacita. Ya kan? Saya bilang, saya singgung ada orang Batak di sini, ada. Puji Tuhan, saya cinta orang Batak. Puji Tuhan. Saya bilang orang-orang Batak ini diberkati sekali. Banyak yang jadi jenderal, banyak jadi lawyer. Tapi waktu Anda jadi jenderal, pangkat Anda tinggi, Anda tidak pernah menyuarakan suara kebenaran. Ketika Anda pensiun, Anda cari persekutuan doa. Anda bersaksi di sana Tuhan hidup. Anda pergi ke gereja dan menyampaikan, too late. Sudah terlambat. Siapa mendengar suara pensiunan? Bukan kita menghina. Tapi waktu dia menjadi jenderal, waktu dia menjadi orang besar di sana, tidak pernah bersuara tentang kebenaran. Hari ini maaf, kalau berita ini, siaran ini sampai ke Kapolri. Saya malu punya Kapolri orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen sebagai Kapolri, tetapi bobroknya moral polisi di Indonesia hari ini. Sorry to say. Jadi kita berdoa buat Indonesia bukan supaya Indonesia diberkati, doa itu enggak dijawab. Mengapa? Tuhan bilang, aku berkati dengan emas dan perak, dengan nikel, dengan minyak, dengan semua hutan. Aku berkati Indonesia luar biasa, kata Tuhan. Tapi mengapa orang-orang Indonesia masih miskin? Karena korupsi. Karena presiden, kabinetnya, pemerintahnya tidak takut akan Tuhan. Ini persoalannya, saudara. Jadi kalau kita doa mulai hari, kalau berdoa buat Indonesia apa? Bukan minta berkat. Minta supaya pertobatan terjadi mulai dari istana sampai kepada RT RW. Supaya mereka diberi hati yang takut Tuhan, sehingga kalau mereka takut Tuhan, mereka akan takut mencia uang rakyat. Amin, saudara. Ini agak keras ya. Tapi ini kenyataan, saudara. Dalam mengiringi Tuhan seringkali kita menghadapi tantangan. Saya baru-baru tadi malam sedang iseng-iseng lihat ada berita di Medan. Orang Medan tidak boleh menjual daging babi selama Ramadan. Ya. Tapi saudara lihat, apakah Tuhan tidak menyayangi umat Tuhan di Indonesia? Sayang. Mengapa di Indonesia iman orang Indonesia yang di Indonesia dengan iman orang Indonesia di sini, termasuk saya kali, beda. Kalau saya
di pelayanan di Indonesia itu rasanya kita tuh wah on fire ya pastor ya. Luar biasa. Satu kali saya bawa pastor dari Irak, itu pelayanan di GBI di Junction. Itu ibadah paginya jam 5. Pendeta bilang, Pastor Tim, there is anyone coming to the church at that time? Let's see, saya bilang gitu. Dia kaget, jam 5 ternyata ibu-ibu bawa anak-anaknya, engkong-engkong, cinci, semua datang sampai penuh itu gereja. Dia bertobat dan kaget, saudara. Mengapa? Karena saya bilang, why? Because behind the persecuted, ya. Di balik penganiayaan itu iman orang bertumbuh. Mengapa iman orang-orang di Cungko itu beda dengan iman kita di Australia ini? Karena mereka sudah melewati berbagai ujian dalam hidup, cobaan dalam hidup. Mau di penjara, mau tidak makan, mau di persekusi, itu mereka sudah alami. Itu membuat iman mereka menjadi solid dan teguh. Tadi pagi saya dengar seorang hamba Tuhan berkhotbah, dia bilang di Iran saat ini lebih dari 1 juta orang Muslim meninggalkan agama lamanya dan berpaling kepada Tuhan Yesus. Menyambut Yesus. Mengapa? Karena mereka hidup di tengah penganiayaan. Saya ikut doa teman-teman dari Malaysia bilang, we stop pray for blessing for Australia. We pray that the Lord send the what you call persecution. Tuhan kirim persekusi ke Australia. Tuhan kirim apapun namanya. Supaya orang Australia itu bangkit cari Tuhan. Percaya kalau ada terjadi sesuatu di Western Australia, pasti gereja ini penuh akan melunjak. Tidak muat gedung ini. Karena orang akan cari Tuhan, siap bahasa Inggris, pastor. Siap English service. Karena kita akan menyambut gerakan itu. Dan saya percaya, saudara. Mengapa London sekarang? Rasain, saya bilang. Ya, kejam ya pendeta ini. Rasain, dulu mereka menguasai dunia, tapi mereka tidak menguasai dalam arti memberitakan Injil kepada dunia. Sekarang Tuhan izinkan orang-orang yang tidak mereka sukai menguasai mereka. Saya bilang, London siap aja, bukan cuma jadi Londonistan. Nanti King Charles akan diganti dengan King Abdul. Dan akan duduk di istana mereka, baru mereka berteriak, Tuhan, kami orang England perlu Engkau. Haleluya, saudara. Jadi seringkali kita tidak memahami cara Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan orang-orang negara-negara Eropa yang sedang tidur secara rohani dibiarkan mengalami penyiksaan, mengalami aniayaan, supaya di situ iman mereka bertumbuh. Tapi Bapak Ibu jangan tunggu penganiayaan baru rajin ke gereja, baru cari Tuhan. Enggak seru kalau gitu. Iya kan? Jadi kita lihat bahwa iman dikatakan diproses, dibentuk, melewati sebuah badai kehidupan supaya kita menjadi tangguh, teguh, dan tak tergoyahkan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini menghadapi tantangan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kesehatan, jangan pernah menyerah. Karena itu badai tanda bahwa Allah ingin mengangkat imanmu. Dia ingin menjadikan engkau tak tergoyahkan dalam hidup ini. Puji Tuhan, tadi Ibu Kekasih berkata, walaupun doa kami belum dijawab, walaupun Tuhan belum jawab, tapi kami tetap percaya. Teruslah percaya, Bu. Karena ketika kita terus mempercayai Tuhan, ketika Tuhan menguji iman kita, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Dia sedang melihat bagaimana reaksi kita ketika kita ada di badai itu. Seorang hamba Tuhan mengatakan, lama atau tidak lamanya Anda berada di badai, tergantung responmu. Sebenarnya Tuhan tidak ingin jalan-jalan sama bangsa Israel 40 tahun. Ngapain? Emang Tuhan gak ada kerjaan. Tapi dia ikut mereka siang dan malam, harus jadi tiang api, tiang awan. Sudah bisa bayangin nongkrong jemaat yang memberontak tiap hari, dikasih makan, bilang bosan. Ingat ketimun, ingat bawang di Mesir. Ya kan? Sakit sedikit dia ingat Mesir, kuburan di Mesir lebih baik daripada di padang pasir. Itu serba sulit loh. Dikasih makan mana bosan. Karena enggak ada rasanya. Ya, jadi
Jadi serba salah Tuhan dibuat umat ini. Jadi akhirnya Tuhan mengizinkan mereka berputar di padang gurun. Jadi saudara jangan sampai Tuhan mengizinkan kita putar-putar. Itu tergantung respon kita dalam menghadapi badai itu. Bisa enggak kita memuji Tuhan di balik badai itu? Bisa enggak kita bersyukur di tengah badai itu? Bisa enggak kita melihat Tuhan sedang bekerja di balik badai itu? Karena semakin saudara bersungut-sungut, semakin saudara komplain, semakin saudara kecewa, semakin saudara putus asa, semakin saudara menyalahkan Tuhan, saudara akan dibawa putar di padang gurunmu. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya melihat just the blessing. Tuhan tidak hanya melihat jalan keluar. Tuhan sanggup kok membawa mereka. Tapi persoalannya adalah mentality umatnya itu yang perlu dibentuk Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Paulus bilang, we live by faith, not by sight. Untuk sampai kepada kita hidup dari iman itu harus diproses. Ya kan? Kalau orang memiliki kedewasaan iman, saudara, tidak ada lagi hal dunia ini yang membuat dia takut dan khawatir. Kenapa? Karena apa yang kau katakan, apa yang kau minta, berdasarkan kedewasaan iman itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, iman kita dimurni, diproses, dibentuk melewati badai yang menjadikan kita teguh, tangguh, dan tergoyah. Iman yang dewasa ditempa, dimurnikan lewat nyala api penderitaan hidup, agar kita keluar seperti emas murni dan lebih daripada pemenang. Iman kita itu dibentuk, ditempa, melewati api pencobaan, api pengujian. Ketika saudara dibakar, saudara berteriak kesakitan. Tetapi disitulah Tuhan sedang membentuk kita, supaya kita menjadi pria-pria tangguh, wanita-wanita tangguh dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali kita merenungkan ini. Pernahkah Anda merenungkan ketika Yesus disalib? Apa yang Yesus teriakkan? Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah belum lama Bapak berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mengapa anak yang dia kasihi, mengapa anak yang dia berkenan, tergantung di kayu salib, Bapak tidak mendengar dia berteriak? Bukan tidak mendengar. Tapi Bapak tahu bahwa di balik salib itu ada sebuah keselamatan yang dahsyat yang ditawarkan kepada manusia yang berdosa. Mungkin ketika saudara berteriak, Tuhan mengapa engkau tidak mendengar aku? Tuhan mengapa engkau tidak mendengar doaku? Tuhan mengapa aku lama sekali berdoa? Aku berteriak, engkau tidak memberikan pertolongan. Ingatlah, Tuhan berkata, anak yang dia kasih berteriak, Bapa, Bapa, Allahku ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu teriakan manusia. Dia seperti ditinggalkan oleh Bapa, tapi Bapa sedang menyiapkan sebuah karya besar di balik salib itu, supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Amin. Pernahkah kita berpikir, kita berteriak, Tuhan, Tuhan, kenapa anak saya belum diubahkan? Kenapa suami saya belum diubahkan? Kenapa Tuhan membiarkan itu? Karena di balik teriakanmu yang belum dijawab, di balik air matamu yang belum dia hapus dari air matamu, dia sedang menyiapkan suamimu, istrimu, anak-anakmu menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Karena tidak ada sebuah ketaguhan, tidak ada sebuah kemenangan, tidak ada sebuah perkara besar yang dikerjakan tanpa air mata dan pergumulan. Karena itu kita melihat seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang Kristen di Cina adalah orang-orang Kristen yang tangguh. Orang-orang Kristen di Timur Tengah adalah orang-orang Kristen yang tahan bantingan, yang sampai mati pun, sampai maut pun, sampai bom pun sudah tidak menakutkan mereka lagi. Karena mereka sudah sampai pada kedewasaan iman yang seperti itu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu supaya kita tidak manja dengan berkat-berkat yang kecil.
Dia mengizinkan kita dimurnikan seperti emas, ditempa melewati api ujian yang dahsyat, supaya kita keluar sebagai emas murni dan kita keluar jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya berdoa bila tahun ini menjadi komitmen kita bersama. House of Blessing di Perth ini kita mau menjadi bukan orang Kristen biasa-biasa. Kita mau menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita mau menjadi orang yang Kristen yang tangguh. Supaya melalui kesaksian hidupmu, engkau akan menolong orang-orang lain yang lemah, yang bergumul, yang putus asa seperti engkau. Kemarin di Sahabat Salon seorang ibu mengatakan, dia didatang oleh teman di tempat kerjaan, teman peluk dia dan menangis. Dia, I cannot handle all this. I nearly give up katanya. Karena anak saya ada kebutuhan khusus. Dan ibu ini mendengar, ibu Kristen ini hanya mendengar dan memeluk dia dalam kasih. Dia bilang, penderitaan saya terlalu berat. Sebagai single mom menghadapi anak yang berkebutuhan khusus dan bla bla bla. Dan ibu Kristen ini memeluk dia dalam kasih. Dan ibu Kristen ini berkata, kamu tahu apa yang kamu hadapi? I was there. But I choose strong because I have Jesus. Dan akhirnya ibu ini bisa menolong ibu yang bukan Kristen ini. Menghadapi pergumulan yang berat, dia sudah mau menyerah, tidak mampu. Tapi karena dia melihat ada orang Kristen, Christian woman yang tangguh, yang menghadapi badai seperti yang dihadapi. Akhirnya ibu ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mau memakai apapun pengalaman yang engkau pernah tempuh dalam badai kehidupanmu. Untuk supaya menjadi sebuah kesaksian yang dahsyat bagi orang lain. Sehingga melalui Anda, orang melihat kuasa Yesus yang dahsyat. Jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa. Kita hidup di akhir zaman. Mari kita hidup sebagai orang Kristen yang dewasa di mana orang melihat Allah mendemonstrasikan kuasanya. Bukan waktu saudara berdoa dan haleluya di gereja. Tapi orang akan melihat Anda ketika reaksi Anda menghadapi masalah. Mampukah Anda bersyukur? Mampukah Anda bertahan ketika Anda diterpai dari satu badai ke badai yang lain? Ketika orang melihat, ternyata dia tangguh dan kuat. Dan orang akan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, orang ini kuat. Ketika Darius, waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dibakar dalam api yang menyala-nyala. Dia marah karena ketiga orang ini tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Apa yang terjadi? Ketika mereka dibuang dalam api itu, raja sendiri matanya melihat. Raja Nabukadnezar melihat ada 4 orang yang berjalan di situ. Dan terkaget-kaget dia karena sehelai rambut pun dari ketiga orang ini tidak terbakar. Mengapa Tuhan mengizinkan 3 orang yang percaya ini masuk ke dalam api, dipertontonkan, dipermalukan di depan umum? Karena Tuhan ada rencana besar di balik itu. Tuhan sendiri turun ke dalam api itu. Dan akhirnya Nabukadnezar mengatakan, mulai hari ini seluruh bangsa di Babel ini harus tunduk dan menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah ingin mentontonkan kehadirannya melalui saudara. Allah ingin mendemonstrasikan mujizat besarnya dalam hidupmu. Bukan waktu kamu diberkati. Tapi waktu engkau ada di dalam api pembentukan itu. Waktu Anda sedang menghadapi badai itu, orang akan melihatmu. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua, jemaat di tempat ini. Jangan lagi menjadi orang Kristen kekanakan. Sudah waktunya kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang teguh, tangguh, dan sanggup menjadi pemenang. Haleluya. Kita menyanyikan sebuah pujian lagu lama. Saya mau iring Yesus. 2 menit lagi Pastor ya. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan ini. Di mana posisi kita? Apa kita sudah memiliki iman yang dewasa? Atau iman kanak-kanak? Apakah kita sudah memiliki iman yang tahan uji? Atau iman kita masih iman yang gampang tergoyahkan? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Saya mau iring Yesus. Ini menjadi komitmen kita jemaat di tempat ini. Kita mau iring Yesus walaupun lewat badai. Kita mau iring Yesus walaupun lewat api penyucian. Lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring. Bila pagi hari ini saudara datang kepada Tuhan, kalau selama ini engkau belum dewasa imanmu, engkau sedang diuji, engkau sedang dibentuk, engkau sedang menghadapi badai, ujian, cobaan dalam hidupmu. Jangan menyerah. Karena Tuhan ada rencana di balik karya besarnya dalam hidupmu. Haleluya. Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Hanya musik saja. Suatu kali ketika saya menghadapi badai yang begitu berat dalam hidup saya berteriak, saya berkata, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan badai yang begini berat menimpa hidup saya? Saya salah apa, Tuhan? Dan saya kaget dengan jawaban Tuhan. Ada suara yang lembut dalam hati saya berkata, ketika aku tergantung di kayu salib, apakah salahku? Ketika Tuhan seperti tidak mendengar teriakan saudara, minta tolong. Bukan berarti dia tidak peduli, bukan berarti dia tidak mau dengar. Tapi dia punya rencana yang besar di balik salib, di balik api, di balik cobaan, di balik badai yang kau alami. Karena pelaut yang ulung tidak akan dihasilkan oleh kolam berenang. Pelaut yang ulung dihasilkan melewati badai ombak laut yang dahsyat. Saudara, hari ini dia ingin agar Anda menjadi pejuang-pejuang iman yang sungguh tak tergoyahkan. Kalau teriakanmu tidak terdengar, seperti belum terjawab, jangan putus asa. Karena di balik teriakanmu itu, Bapa di surga itu sedang menyiapkan perkara yang besar yang kau tidak mengerti. Haleluya. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat House of Blessing di tempat ini. Apapun mereka mungkin sedang berteriak menghadapi badai mereka. Mungkin mereka berkata, Tuhan, kok doaku belum dijawab? Kok Engkau tidak mendengar dari surga? Tuhan, hamba percaya mata Tuhan tertuju kepada anak-anak-Mu. Telinga Tuhan mendengar doa-doa dan teriakan mereka minta tolong. Tapi kalau hari ini Engkau belum menjawab, hamba yakin karena Engkau punya perkara besar di balik itu semua. Engkau sedang menyiapkan berkat, Engkau sedang menyiapkan mujizat, Engkau sedang mau merencanakan sesuatu rencana besar-Mu di balik doa yang tertunda, di balik pergumulan yang belum dijawab. Terima kasih Tuhan, karena itu biarlah jemaat-Mu di tempat ini tetap teguh, tetap kuat, sehingga mereka keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap air mata anak-anak-Mu Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Setiap teriakan mereka minta tolong Engkau rekam dalam rekaman surgawi. Dan pada hari Tuhan menyatakan diri, jemaat di tempat ini akan melihat jawaban-jawaban yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Karena Engkau Allah yang dahsyat.
Karena Engkau berkata apa yang tidak pernah terpikir dalam pikiranmu, apa tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Bapa sediakan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur di balik badai kami. Ajar untuk kami tetap teguh dan setia di balik cobaan, di balik tantangan ujian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan anak-anak, supaya mereka tetap teguh, tetap tangguh dalam melayani Tuhan. Berkati para pengurus, berkati jemaat di tempat ini Tuhan, sehingga mereka keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita percaya berkata amin. Amin. Bapak, kami percaya mujizat masih terjadi. Kami percaya Tuhan membuat mujizat ada di tempat ini. Memberikan mujizatnya dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat Engkau bekerja, sekalipun kami tidak melihat keadaan makin lebih baik, tapi kami percaya Tuhan sedang bekerja, sedang memulihkan sesuatu. Iman kami berkata, kami melihat mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kehidupan yang telah Engkau bayar lunas Tuhan. Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal itu Tuhan. Engkau berkati juga offering persembahan persepuluhan umat-Mu Tuhan. Biarlah kami gereja ini boleh memakainya Tuhan dengan hikmat-Mu buat semuanya, sehingga pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu. Arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah engkau boleh pulang di dalam berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati. See you next week. God bless you.